Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Daljab Transformasi tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wawan Haryanto, mahasiswa PPG Daljab Transformasi tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031174976. Hari ini saya akan melaksanakan praktik kinerja pembelajaran PAI dengan materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada kelas 7 fase D di SMP Islam Terpadu Arafah Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya jam pertama dimulai. Stand up. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semuanya. Baik, sebelum kita akan lanjutkan ke materi, Mister mau cek dulu absensi siswa terlebih dahulu di kelas 7B. Apakah hari ini hadir semua? Baik, alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Tidak ada yang izin. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di semester 2 pada bab yang ke-6, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kita akan mempelajari secara bersama-sama. Anak-anakku, menurutmu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu merasa kagum saat melihat langit, hujan, atau tumbuhan? Pernah? Pernah. Pertanyaan berikutnya, mengapa? Ada yang tahu? Oke, silakan. Karena mengagumi ciptaan Allah yang sungguh indah. Karena mengagumi ciptaan. Oke, beri teplos. Ini adalah bagian daripada kekaguman kita sebagai seorang makhluk ciptaan Allah yang mengagumi betapa besarnya ciptaan Allah yang menciptakan langit tanpa tiang. Ada tiangnya? Ada. Kemudian menciptakan bumi tanpa pasak.
atasnya bumi ini, sama kayak mau bangun rumah dikasih fondasi dulu. Ada? Ada. Semua diciptakan oleh Allah dengan maha kesempurnaannya. Yang ketiga, apa hubungan antara alam dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Oke, silakan. Karena alam semesta itu diciptakan oleh Allah, maka kita harus beriman kepada Allah. Baik, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai manusia kita harus senantiasa beriman kepada Allah. Beri aplaus untuk teman kita. Dari 3 pertanyaan tadi sudah tergambar apa yang kita akan pelajari hari ini, anak-anak? Baik. Sebelum Mister akan lanjutkan, Mister akan ice breaking terlebih dahulu agar suasana kelas kita jadi lebih semangat untuk belajarnya. Ya, oke. Clue-nya adalah ketika Mister bilang langit, maka berdiri dari tempat duduk dan tepuk 1 kali. Clue-nya ketika Mister bilang langit, kemudian berdiri dan tepuk 1 kali. Coba Mister tes. Oke, langit. Yang kedua, clue-nya adalah ketika Mister bilang bumi, maka duduk dan hentakkan tangan kalian di meja kalian. Oke, kita coba. Bumi. Oke, langit. Bumi. Oke, clue yang ketiga adalah ketika Mister bilang alam semesta, semua berdiri dan angkat tangan kanannya Allahu Akbar. Alam semesta, Allahu Akbar. Langit, bumi, alam semesta, Allahu Akbar. Langit, bumi, Allahu Akbar. Sudah konsentrasi belum nih hari ini? Sudah. Masih semangat untuk belajar? Mister akan melanjutkan. Setelah ini kita akan mencoba melihat tayangan video tentang alam semesta menurut perspektif Al-Quran dan sains. Kita akan melihat penciptaan jagat raya atau alam semesta dalam perspektif Al-Quran dan sains. Akal adalah kunci untuk memahami penciptaan alam semesta akal pada manusia. Maka dalam Islam terdapat konsep bahwa akal lah dengan makhluk lain. Baik, setelah tadi kita menyaksikan tayangan video terkait dengan penciptaan jagat raya atau alam semesta dalam perspektif Al-Quran dan sains, maka dapat kita ketahui bahwa kuasa Allah dalam menciptakan jagat raya ini sangat luar biasa, amat sangat tidak terbatas. Kita manusia yang tinggal di bumi ini termasuk dari bagian daripada makhluk Allah yang sangat amat kecil dibandingkan kalau tadi dilihat betapa besarnya jagat raya ini, sedangkan bumi terlihat sangat kecil. Baik, lantas bagaimana perasaanmu ketika melihat keindahan dan keteraturan alam semesta dalam video tersebut? Apakah ada rasa kekaguman? Ada. Artinya apa? Itulah sebagai bukti bahwa Allah Maha Besar. Ini bukti bahwa Allah Maha Besar dan Allah Maha yang bisa menciptakan segala sesuatu di muka bumi. Menurutmu, apakah alam semesta ini tercipta secara kebetulan? Tidak. Bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sesuai dengan sunatullah. Artinya kita ditakdirkan berada di muka bumi ini bagian daripada bentuk atau cara Allah agar manusia memiliki tugas di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan kita diciptakan di muka bumi ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Baik, selanjutnya kita akan membaca dan mempelajari Quran Surah Al-Anbiya surah yang ke-21 di ayat yang ke-30
Silakan anak-anak semuanya menyimak bacaan Mister dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Selanjutnya kita akan baca bersama-sama surah Al-Anbiya ayat 30. Kita mulai ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal afala yu'minun. Mister akan minta tolong untuk dibacakan artinya dari Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Ada yang bisa membacakan? Angkat tangan. Oke, baik, silakan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini menjelaskan bahwa dahulunya Allah itu menciptakan langit dan bumi, keduanya menyatu. Awalnya semuanya ini menyatu. Kemudian Allah pisahkan keduanya dan kami jadikan sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Nah, ini satu hal yang kemudian Allah tantang. Bagi siapa? Bagi mereka yang selama ini tidak beriman kepada Allah. Satu pertanyaan, apakah engkau tidak beriman? Ya, apakah mereka ini tidak beriman? Ini adalah tantangan bahwa dahulu alam semesta ini menyatu, yang kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam sains kita mengenal teori apa? Big Bang. Nah, ada teori Big Bang yang kemudian dijelaskan oleh Allah 14 abad sebelum teori itu ditemukan. Artinya jagat raya alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Makanya kita sebagai umat Islam harus bangga dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Qur'an, yang kemudian di akhir-akhir ini ditemukan oleh para peneliti tentang penciptaan langit dan bumi. Kita akan lanjutkan membaca Quran surah Al-A'raf ayat ke-54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Anak-anak semuanya ikuti setelah Mister membaca. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في ستة أيام ثم استوى على العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Baik, Mister mau minta salah satu di antara kalian untuk membacakan artinya. Nazifah, silakan dibacakan artinya yang ada di monitor. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menunjukkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala pencipta dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Baik, anak-anak semuanya, kita mempelajari Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang tadi dibacakan oleh kawan kalian tentang makna penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah lah yang kemudian menciptakan itu semua, dan Allah bersemayam di atas arsy. Sehingga kita tahu siapa yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya? Siapa? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah yang menciptakan matahari, menciptakan bulan, bintang-bintang yang bertebaran di langit, dan semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang diciptakan oleh Allah, semuanya tunduk. Ingatlah, kata Allah, segala penciptaan dan urusan itu menjadi haknya. Maka maha suci Allah dengan seluruh alam. Dan semua apa yang di alam semesta ini, semuanya pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, inilah satu pelajaran penting yang bisa kita yakini dan kita imani, bahwa seluruh alam semesta beserta isinya, langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang secara keseluruhan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masih ingat es briefingnya tadi? Lihatnya lemes ini. Langit, semangat. Langit, bumi, alam semesta, alam semesta,
tepuk tangan untuk kita sebelumnya. Setelah kita mempelajari 2 ayat tadi, kita akan lebih lanjut mempelajari, kita akan diskusikan, kita akan cari sebuah solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak kita terkait dengan penciptaan manusia. Setelah ini, Mister akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi membahas alam semesta dan ayat Al-Quran. Baik, jadi sebelah sini ini ada kelompok 1, kemudian nanti di sini ada kelompok 2, dan di sini ada kelompok 3. Kita sudah bentuk kelompoknya, ada 3 kelompok. Di sini ada kelompok 1. Mister akan bagikan LKPD-nya. Ketua kelompok. Kemudian di sebelah sini ada kelompok 2. Ketua kelompok. Kemudian ada kelompok 3. Ketua kelompok. Baik. Silakan dilihat dan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing terkait dengan pembahasan yang ada di lembar LKPD tersebut. Ya itu tulis mengalir apa adanya. Itu yang kerjakan. Mister Manto. Gimana? Silakan. Mulai dikerjakan ya. Selesaikan bersama-sama. Kemudian nanti diberikan kesempatan yang lain untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi bagi tugas semuanya. Habis ini presentasi kelompok 1 saja ya. Setelah selesai kita diskusi dari masing-masing kelompok, maka selanjutnya Mister akan minta untuk masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil yang didiskusikan. Mister akan mulai dari kelompok 1, apakah sudah siap? Siap. Oke, baik. Kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang alam dan Al-Quran. Berikut adalah soal. Banyak pelajar menganggap ayat Al-Quran hanya untuk ibadah, bukan untuk memahami alam semesta. Apakah anggapan ini benar? Berikut adalah jawaban kami dari hasil diskusi tadi yang akan dibacakan oleh Arisa. Menurut pendapat kami, tidak. Karena Al-Quran bukan hanya untuk beribadah saja, tapi Al-Quran adalah sebagai sumber pengetahuan. Lalu contoh, jelaskan makna Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dengan bahasa Allah menciptakan alam dan menjadikan air sebagai sumber kehidupan. 3. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk hidup. 4. Al-Quran mendorong manusia berpikir dan mengamati alam secara ilmiah. Dan mereka konsepnya di sini ada langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Dan di sini ada air adalah sumber kehidupan. Dan di sini manusia diajak berpikir dan beriman. Itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dengan saksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana presentasi dari kelompok 1? Apakah bisa dipahami? Bisa. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 1. Oke, tepuk hebat. Masya Allah. Hebat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kita akan bergeser ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 perwakilan untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan jawaban dari soal yang berjudul Kerusakan Lingkungan dan Tanggung Jawab Seorang Muslim. Pertama, pencemaran sampah, pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan tanah. Jawaban kedua, menjaga kebersihan lingkungan, bertanggung jawab dan amanah, berbuat kebaikan,
tidak merusak alam, dan bersyukur atas nikmat Allah SWT. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah atau sekolah agar lingkungan tetap hijau, sejuk, dan bersih. Keempat, daftar solusi atau aksi nyata. Perusakan, pertama, sampah berserapan. Solusinya yaitu membuang sampah pada tempatnya karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kedua, pencemaran air. Tidak membuang limbah ke sungai, menggunakan air secara hemat sesuai ajaran Islam untuk tidak berlebihan atau mubazir. Yang ketiga, berkurangnya pohon. Solusinya yaitu melakukan penanaman pohon karena dalam Islam menanam pohon bernilai sedekah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri apresiasi untuk kelompok 3 dengan semangat tepuk. Oke, kelompok 3, Masya Allah. Oke, Abi. Baik, kita akan sambung setelah ini ke kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Sudah siap. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas yang diberikan. Apakah sains bertentangan dengan iman Islam? Iman dalam Islam? Menurut kami tidak. Sains dan iman dalam Islam tidak bertentangan. Islam mendorong menuntut ilmu. Sains mengungkapkan alam yang Allah ciptakan. Dan keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda. Dalam kurung, sains tentang bagaimana, iman tentang siapa. Jelaskan keteraturan alam menurut Quran surah Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi melalui tahapan yang bertentang dan yang terencana, bukan secara acak. Malam dan siang bergantian teratur, matahari, bulan, dan bintang bergerak sesuai aturan yang ditetapkan. Diskusikan hubungan antara sains dan iman dalam Islam. Sains dan iman tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Islam mengajak untuk menuntut ilmu, seperti pesan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sains membantu kita memahami bagaimana tatanan alam berjalan, sedangkan iman menjelaskan siapa pencipta dan mengatur tatanan alam. Juga yang terakhir, contoh ilmu pengetahuan yang justru menguatkan iman. Astronomi menunjukkan bahwa pergerakan planet, matahari, dan bulan memiliki pola yang sangat tepat dan terukur, sesuai dengan ayat yang menunjukkan alam diatur dengan baik. Biologi menunjukkan struktur tubuh manusia atau makhluk hidup yang kompleks dan terorganisir, membuktikan adanya sang pencipta. Sekian presentasi dari kelompok kami, itu saja yang bisa kami berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai tahap akhir dari kegiatan ini, pembelajaran kita tentang surah Al-Anbiya ayat 30, dapat kita simpulkan bahwa ada makna dan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Di antaranya adalah alam semesta pada awalnya adalah satu kesatuan yang kemudian dipisahkan oleh Allah. Yang kedua, air itu adalah sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di alam bumi ini. Kemudian, ayat ini juga mendorong kita untuk berpikir lebih kritis, ilmiah, tanpa melepaskan iman kita. Artinya, keimanan kita kepada Allah itu harus menjadi yang utama. Karena apa? Kita tahu bahwa alam semesta yang diciptakan, yang ada di muka bumi ini dan seluruh isinya semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya di surah Al-A'raf ayat yang ke-54 ada makna yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, yaitu Allah adalah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Yang kedua, keteraturan alam menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, bahwa semua ini teratur, tertata, semua rapi diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, manusia diperintahkan senantiasa berzikir, bersyukur, dan tidak merusak apa yang sudah diciptakan oleh Allah.
Tadi dampaknya apabila seseorang merusak daripada apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, maka dampaknya akan berakibat, berimbas pada manusia itu sendiri. Oke. Kemudian yang menjadi kesimpulan terakhir adalah bahwa alam semesta ini adalah bagian daripada ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah itu adalah ayat tentang penciptaan alam semesta yang ada di muka bumi ini. Kemudian alam semesta ini merupakan tanda yang menjadi kekuasaan Allah. Adanya gunung, langit, laut, semua itu adalah tanda kekuasaan Allah. Kemudian adanya fenomena malam, siang, kemudian ada hujan, adanya tumbuh-tumbuhan. Itu bagian daripada memperkuat keimanan kita bahwa itu semua ada yang mengatur. Yang terakhir, Islam mendorong penguasaan ilmu pengetahuan sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang sudah diciptakan Allah kita akan pelajari, kita akan tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita yakini bahwa semua itu adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini dan insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Ya, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya.